Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tika dari kelas 11 IPA 2 akan menampilkan video tentang titrasi asam basa. Selamat menonton. Yang pertama kita membahas konsep dan stoikiometri titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi sendiri itu ada banyak jenisnya ya. Selain titrasi asam basa ada juga titrasi iodometri, ada juga titrasi kompleksometri, dan lain sebagainya. Di sini kita hanya akan membahas titrasi asam basa saja. Tujuan dari titrasi asam basa adalah untuk menentukan kadar larutan asam atau basa, jadi salah satu ya, asam atau basa, dengan menggunakan indikator asam basa tertentu. Nah, maksudnya kadar asam atau basa itu gimana? Gini, kita tahu tadi, titrasi itu kan menentukan kadar suatu larutan dengan menggunakan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi misalkan gini, kalian ingin menentukan kadar larutan asam, ya harus menggunakan titrasi dengan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Atau sebaliknya, kalian ingin menentukan kadar larutan basa, harus dilakukan titrasi dengan larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya menggunakan indikator asam basa tertentu. Ya, indikator asam basa sudah pernah kalian pelajari waktu di bab larutan asam basa. Ada fenolftalin, ada metil merah, ada bromtimol biru, dan lain sebagainya. Oke? Nah, perubahan warna indikator itu menunjukkan bahwa titrasi telah selesai dan disebut dengan titik akhir titrasi. Lalu ada istilahnya titik ekivalen. Ini merupakan titik pada saat jumlah asam dan basa tepat ekivalen. Ya, tepat ekivalen itu maksudnya NH+, mol dari H+, sama dengan NOH-, mol OH-. Ya, belum tentu netral ya, karena kan tergantung jenis asam dan basanya, apakah lemah atau kuat. Ya, tapi yang pasti NH+ sama dengan NOH-. Itulah titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini kan mol H+ sama dengan mol OH-, tapi kan nggak kelihatan ya. Kita bisa lihatnya dari perubahan warna indikator. Oleh karena itu, indikator yang digunakan ini harus sedapat mungkin memiliki trayek pH di sekitar titik ekivalen. Trayek pH itu kan daerah pH di mana terjadi perubahan warna dari indikator tersebut. Ya, misalkan fenolftalin itu kan trayek pH-nya antara 8-10 ya. 8-10 itu terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah. Nah, jadi indikator itu harus sedapat mungkin memiliki trayek pH di sekitar titik ekivalen. Atau dengan kata lain, titik ekivalen itu harus sedekat mungkin dengan titik akhir titrasi. Oke? Nah, ini adalah bagaimana perhitungannya. Tadi kan titik ekivalen itu dicapai pada saat mol H+ sama dengan mol OH-. Jadi NH+ sama dengan NOH-. Oke? NH+ kemudian dijabarkan menjadi MaVa Val A. A itu asam ya maksudnya ya. NOH- menjadi MbVb Val B. MaMb itu molaritas asam dan basa. VaVb itu volume asam dan basa. Bisa dalam mililiter atau liter, yang penting kalian konsisten, kiri kanan harus sama. Lalu Val A Val B itu valensi asam dan basa. Valensi itu ingat ya, dalam asam dan basa merupakan jumlah H+ atau jumlah OH- yang dilepaskan oleh asam dan basa tersebut. Nah, kemudian di sini ada istilahnya namanya N atau normalitas. Na dan Nb itu normalitas asam dan basa dalam normal satuannya. Normalitas itu adalah molaritas dikali valensi. Ingat ya, normalitas itu berbeda dengan molaritas. Ya, normalitas adalah molaritas dikali valensi. Ya, memang kalau valensinya 1 ya N sama dengan M gitu ya. Sehingga kalau misalkan N itu sama dengan M kali valensi, maka Ma dikali Val A itu adalah Na, normalitas asam. Jadi normalitas asam dikali volume asam sama dengan yang kanan juga sama. Mb dikali Val B itu adalah Nb, normalitas basa. Berarti sama dengan Nb dikali Vb. Tapi pada prakteknya normalitas ini jarang ditanyakan atau jarang diketahui. Jadi pakainya adalah M kali V kali Val. Kalian ingat, Mv Val asam sama dengan Mv Val basa. Gitu cara mengingatnya. Ada 4 macam kurva titrasi asam basa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, di sini kata-katanya titrasi asam kuat dengan basa kuat. Berarti asam kuat ini posisinya sebagai titrat. Dia di bawah, di Erlenmeyer. Sedangkan basa kuat ini di atas, di buret, sebagai titran atau larutan yang menitrasi. Yang kedua, titrasi basa kuat dengan asam kuat. Ini hanya beda posisi ya, titrat sama titrannya ditukar. Titrat yang di bawah atau yang dititrasi itu basa kuat. Sedangkan yang menitrasi, yang di atas, yang di buret atau titrannya itu asam kuat.
Yang ketiga, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Titratnya berarti asam lemah, titrannya berarti basa kuat. Dan yang keempat, titrasi basa lemah dengan asam kuat, berarti titratnya basa lemah, titrannya asam kuat. Nah, di sini perhatikan kalau misalkan titrasi asam basa itu melibatkan asam atau basa lemah, maka posisi asam atau basa lemah itu pasti berada di Erlenmeyer atau yang dititrasi atau berada pada titrat. Nggak mungkin asam lemah dan basa lemah itu dititran. Di sini kalau kalian lihat titrannya selalu kuat, baik asam kuat maupun basa kuat. Jadi nggak bisa ya dibalik titrasi basa kuat dengan asam lemah atau titrasi asam kuat dengan basa lemah. Oke, nah dengan demikian berarti titrasi antara asam lemah dengan basa lemah juga nggak mungkin terjadi atau sebaliknya. Karena di sini titrasi asam lemah dengan basa lemah dan sebaliknya sebaiknya tidak dianjurkan karena reaksinya berlangsung lambat dan tidak tuntas. Oke. Yang pertama adalah kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi grafiknya kurang lebih seperti ini ya kurvanya. Di sini kalau kalian lihat ini sumbu X-nya ini volume titran. Volume titran itu kan yang menitrasi, yang diburet, yang di atas. Di sini asam kuat dengan basa kuat, artinya titrannya basa kuat. Contohnya ini NaOH dalam mililiter, jadi ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian sumbu Y-nya ini pH. Jadi ini contohnya adalah titrasi antara 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan NaOH 0,1 molar juga. Nah, maka kalau misalkan HCl ini dititrasi dengan NaOH, maka akan terjadi reaksi asam basa seperti ini. HCl aki plus NaOH aki menjadi NaCl aki plus H2O liquid. Oke? Nah, sebelum titrasi, pH larutan titrat itu bersifat asam atau pH-nya sama dengan 1. Sebelum titrasi itu berarti pada saat NaOH itu yang diburet itu belum diteteskan. Jadi hanya murni di Erlenmeyer itu cuma HCl aja. Ya karena HCl konsentrasinya 0,1 molar, ya pH-nya 1. Kalau kalian lihat di kurva di sini pada saat VNaOH-nya 0, di sini pH-nya 1. Gitu kan ya. Nah, lalu kan titrasi dimulai. Saat titrasi mulai dilakukan ini, pH akan naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Di sini NaOH kan mulai diteteskan perlahan-lahan ya dari buret, pH-nya naik. pH-nya naik tapi masih di bawah 7, masih bersifat asam. Atau artinya dalam hal ini HCl-nya masih berlebih, NaOH-nya yang habis bereaksi gitu kan ya. Nah, tapi NaOH kan ditambahkan terus-menerus nih. Ditambahkan terus-menerus kan pada suatu saat HCl ini kan habis ya. Pada saat HCl dan NaOH itu tepat habis, mol H+ sama dengan mol OH-. HCl dan NaOH dua-duanya habis, berarti pada saat ini di dalam larutan hanya ada garam NaCl dan air saja. Ya, garam NaCl itu kita tahu kan asalnya dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu termasuk garam yang tidak terhidrolisis. Masih ingat ya? Garam yang tidak terhidrolisis itu sifatnya netral sehingga pH sama dengan 7. Kalau kalian lihat, pada titik ekivalen itu pH-nya 7. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau misalkan NaOH itu ditambahkan terus, maka setelah titik ekivalen, maka sekarang HCl kan habis. Jadi pada Erlenmeyer itu hanya tersisa NaOH aja. Artinya penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Jadi di sini pH-nya langsung naik di atas 7. Oke, nah di sini ada trayek pH indikator fenolftalin dan metil merah. Fenolftalin itu trayek pH-nya antara 8,3 sampai 10. Dan metil merah itu antara 4,2 sampai 6,3. Nah, di sini biasanya digunakan salah satu dari indikator ya. Jadi di sini indikatornya ada fenolftalin sama metil merah ya. Tapi maksudnya itu bukan dua indikator. Ya, kalau kalian melakukan titrasi itu indikatornya cuma satu, jangan dicampur. Fenolftalin ditambahkan lagi metil merah, enggak. Kalian pilih salah satu aja. Fenolftalin ya fenolftalin saja, metil merah ya metil merah saja. Dan jangan terlalu banyak, cukup 2 sampai 3 tetes saja. Jadi di sini ingat ya, di part sebelumnya saya mengatakan kalau trayek pH itu sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Ya, di sini fenolftalin 8,3 sampai 10 ya, cukup dekat lah sama 7 ya. Metil merah 4,2 sampai 6,3 ya, kurang lebih hampir sama kayak 7. Sebenarnya ada indikator yang lebih pas sih. Kalau kalian ingat bromtimol biru itu trayeknya antara 6,0 sampai 7,6. Jadi sebenarnya indikator bromtimol biru itulah indikator yang lebih pas untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, lalu di sini kalau kalian lihat titik ekivalen itu kan volume NaOH-nya 50 mili. Dari mana? Ya masih ingat, kita pakai rumus stoikiometrinya ya, yaitu Ma Va Val A asam ya sama dengan Mb Vb Val B. Ini kan rumusnya ya. Ma berarti
molaritas asam HCl 0,1 kan ya. V-nya asam 50, valensi asam 1, HCl kan 1 ya, sama dengan M basa NaOH-nya 0,1, V basanya kan dicari ya, Vb dikali valensinya basa 1. 0,1 dicoret, ya sudah, berarti kan Vb-nya sama dengan 50. Makanya di sini pada saat titik ekivalen, volume NaOH-nya 50 ml. Jadi dari situ. Oke, kita ke kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Jadi sebaliknya ya, basa kuat sekarang posisinya di bawah sebagai titrat yang di Erlenmeyer, sedangkan asam kuat itu yang menitrasi, yang di atas, yang di buret. Kurvanya seperti ini. Nah, jadi di sini ini contohnya titrasi antara 50 ml KOH 0,1 molar dengan HCl 0,1 molar. Ya, kalau KOH dititrasi dengan HCl, berarti kan HCl sebagai titran. Artinya di sini grafiknya yang di sumbu X ini volumenya HCl dalam mililiter. Kalau sumbu Y-nya tetap pH. Nah, reaksi titrasi antara KOH dengan HCl itu ya KOH aki plus HCl aki menjadi KCl aki plus H2O liquid. Oke? Sebelum titrasi atau sebelum HCl ini diteteskan dari buret, maka pH larutan titrat itu akan bersifat basa. Kan hanya ada KOH aja ya. KOH di sini 0,1 molar berarti pOH-nya 1, pH-nya 13. Jadi kalau kalian lihat pada saat VHCl-nya 0 itu pH-nya itu 13. Nah, lalu saat titrasi mulai dilakukan pH akan turun. Ya, karena kan ditambahkan HCl. HCl bereaksi dengan KOH. Ya, turun tapi masih bersifat basa. Ya, karena HCl ditambahkan masih lebih sedikit. Atau mol asam yang ditambahkan lebih sedikit daripada mol basa. Artinya KOH masih sisa, HCl-nya habis. Nah, kalau ditambahkan terus-menerus, maka suatu saat pada saat titik ekivalen, yaitu pada saat NH plus sama dengan NOH min, atau dengan kata lain, KOH dan HCl ini habis, keduanya habis, maka pada larutan itu hanya akan tersisa KCl dan H2O. KCl itu juga merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, sehingga KCl itu tidak terhidrolisis, pH-nya 7 atau netral. Oke, nah kalau diteruskan HCl terus diteteskan, maka yang terjadi setelah titik ekivalen, penambahan HCl akan menyebabkan larutan bersifat asam. Di sini grafiknya turun ya, turun seperti ini. Oke, nah di sini titik ekivalennya juga 50 mili volume HCl-nya. Kalau kalian hitung, nanti kalian coba hitung ya, pakai M asam, V asam, valensi asam sama dengan M basa, V basa, valensi basa, ketemu nanti volume asamnya, volume HCl-nya atau VA-nya sebesar 50 ml. Nah, di sini ini juga trayek pH indikator fenolftalin antara 8,3 sampai 10 berada di sini, dan trayek pH indikator metil merah 4,2 sampai 6,3 itu berada di sini. Ya, ini cukup dekat dengan titik ekivalen. Titik ekivalennya kan 7 ya. Dan lagi-lagi indikator yang lebih akurat untuk titrasi basa kuat dengan asam kuat ini sebenarnya adalah pakai bromtimol biru juga ya, karena bromtimol biru itu antara 6 sampai 7,6 ya. Jadi intinya memilih indikator asam basa itu trayek pH-nya sedekat mungkin dengan titik ekivalen ya, agar titik akhir titrasi itu sedekat mungkin sehingga pengukuran kadar dari titrasi asam basa itu akan lebih akurat. Berikutnya kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Berarti di sini asam lemah yang di bawah ya. Titratnya asam lemah, titrannya basa kuat. Kurvanya seperti ini. Jadi di sini contohnya adalah titrasi antara 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Oke. Jadi di sini karena titrannya adalah NaOH, maka sumbu X-nya adalah volume NaOH dalam mililiter. Sumbu Y-nya tetap pH. Maka terjadi reaksi seperti ini, CH3COOH aki plus NaOH aki menjadi CH3COONA aki plus H2O liquid. Nah, sebelum diterasi, berarti kan sebelum NaOH ini diteteskan dari buret ya, pH larutan titrat atau CH3COOH itu sekitar 3. Asam, masih asam meskipun tidak serendah asam kuat. Waktu di HCl tadi kan pH-nya 1 ya. Di sini pH-nya sekitar 3 ya, karena ini asam lemah. Jadi mulainya bukan di 1 ini, tadi kan di sini ya. Sekarang mulainya volume NaOH 0 itu pH-nya 3. Nah, kemudian ketika NaOH ini mulai diteteskan, maka pH-nya akan naik ya. Saat titrasi dilakukan, pH mulai naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Hanya kurvanya sangat landai. Kalau kalian bandingkan sama asam kuat dan basa kuat tadi, ini kurvanya lebih landai. Kenapa kok landai? Karena di sini terbentuk larutan penyangga. Ingat, larutan penyangga, larutan yang pH-nya tidak mudah berubah karena penambahan sedikit asam atau sedikit basa.
Kalau kalian lihat, ketika NaOH ditambahkan, maka ini kan mulai bereaksi dengan CH3COOH. Cuman NaOH kan masih sedikit ya. Jadi NaOH-nya habis, CH3COOH-nya tersisa. Dan di sini sudah terbentuk CH3COONA. Artinya di dalam larutan mengandung asam lemah CH3COOH dan garam CH3COONA yang mengandung basa konjugasi CH3COO-. Sehingga pada saat itu terbentuk larutan penyangga. Makanya perubahan pH-nya sangat landai, sangat susah karena kan larutan penyangga larutan yang dapat mempertahankan pH. Jadi pH-nya hanya berubah kecil, nggak signifikan. Ya, tapi tetap naik gitu ya. Naik, kemudian pada saat CH3COOH dan NaOH-nya ini habis, dua-duanya habis, di titik ekivalen terbentuk garam CH3COONA. Nah, kita tahu garam CH3COONA itu berasal dari asam lemah dan basa kuat. Berarti garam itu akan terhidrolisis parsial. Masih ingat ya? Terhidrolisis parsial dan bersifat basa. Karena dari asam lemah dan basa kuat. Masih ingat, ikut yang basa. Berarti CH3COONA itu bersifat basa. Sehingga pH pada titik ekivalen tidak seperti dua kurva sebelumnya. Sekarang pH-nya itu lebih dari 7, misalkan 8 di sini ya. Nah, setelah titik ekivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Jelas ya, karena CH3COOH-nya sudah habis, jadi sekarang tinggal garam CH3COONA dan NaOH. Ingat, CH3COONA dan NaOH ini bukan larutan penyangga ya, karena basa kuat dan garamnya bukan larutan penyangga. Oke, nah di sini kalau kalian lihat, trayek pH indikator fenolftalin itu kan sekitar 8,3 sampai 10. Berarti ini cukup dekat dengan pH pada titik ekivalen yaitu 8. Sehingga indikator fenolftalin ini lebih tepat digunakan untuk titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ya, jangan kalian pakai indikator metil merah karena metil merah yang trayeknya antara 4,2 sampai 6,3 ini terlalu jauh dengan titik ekivalen. Titik ekivalennya 8, trayeknya 4,2 sampai 6,3, terlalu jauh, menyimpang terlalu jauh sehingga nanti kalau kalian pakai indikator metil merah, maka hasilnya akan berbeda, nggak akurat. Oke? Yang terakhir adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Ya, kurvanya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ini contohnya titrasi antara 50 ml larutan NH3 0,1 molar dengan HCl 0,1 molar. Oke, jadi akan terjadi reaksi NH3 AgI plus HCl AgI menjadi NH4Cl AgI. Di sini karena titran adalah HCl, maka sumbu X-nya ini adalah volumenya HCl dalam mililiter. Sumbu Y-nya tetap pH. Sebelum titrasi atau sebelum HCl itu diteteskan dari buret, maka di dalam larutan itu hanya ada NH3 aja ya. NH3 itu basa lemah, maka pH-nya bersifat basa, sekitar 11. Meskipun tidak setinggi basa kuat. Kalau tadi saat basa yang digunakan itu NaOH kan pH-nya tadi 13 ya. Ini hanya sekitar 11. Nah, berikutnya ketika HCl ini mulai diteteskan, ya, maka pH-nya kan mulai turun ya, seiring bertambahnya volume HCl yang ditambahkan. Hanya kurvanya sangat landai, tidak selandai waktu basa kuat dengan asam kuat. Kenapa kok gitu? Karena ketika HCl ini mulai ditambahkan, HCl kan bereaksi sama NH3. Berarti pada saat itu larutan mengandung NH3 dan NH4Cl. Basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya terbentuk larutan penyangga. Karena larutan penyangga berarti penambahan volume HCl itu menurunkan pH, cuman turunnya nggak terlalu signifikan, makanya kurvanya landai. Oke, nah ketika larutan HCl ditambahkan terus-menerus sampai NH3-nya habis, maka akan dicapai suatu titik, yaitu titik ekivalen saat NH3 dan HCl ini kedua-duanya habis. Jadi pada larutan hanya ada garam NH4Cl. Nah, garam NH4Cl berasal dari basa lemah dan asam kuat. Berarti dia termasuk garam yang terhidrolisis parsial. Sifatnya apa? Ngikut yang kuat ya, berarti sifatnya asam. Sehingga pH-nya kurang dari 7. Artinya titrasi basa lemah dan asam kuat ini pada saat titik ekivalen itu pH-nya nggak 7. pH-nya kurang dari 7, misalkan 6 di sini. Oke? Nah, selanjutnya kalau HCl terus ditambahkan setelah titik ekivalen, maka penambahan HCl akan menyebabkan larutan bersifat asam. Ya, dan dalam hal ini, kalau misalkan titrasi basa lemah dengan asam kuat, maka sebaiknya dipilih indikator metil merah. Karena trayek pH indikator metil merah itu sekitar 4,2 sampai 6,3, sehingga lebih tepat dipakai metil merah. Jangan pakai fenolftalin, karena fenolftalin itu trayek pH-nya sekitar 8,3 sampai 10, terlalu jauh dengan titik ekivalen. Terima kasih telah menonton. Semoga video titrasi asam basa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.